Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kemampuan berpikir matematis dan kecemasan matematika. Nah, sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Pinda Pradina dengan NPM 192151075. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Nah, langsung saja kita menginjak ke materi yang pertama, yaitu mengenai kemampuan berpikir visual matematis. Salah satu kemampuan berpikir matematis adalah kemampuan berpikir visual matematis. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, visual adalah dapat dilihat dengan penglihat atau mata. Nah, kemudian kita menginjak kepada pengertian dari kemampuan berpikir visual matematis. Nah, Willeman dalam Stock 2001 mengartikan bahwa berpikir visual adalah kemampuan untuk mengubah informasi dari semua jenis ke dalam gambar, grafik, atau bentuk-bentuk lain yang dapat membantu mengkomunikasikan informasi. Nah, berpikir visual cenderung mengaplikasikan sebuah informasi matematis ke dalam bentuk gambar, grafik, atau bentuk lainnya. Dalam berpikir visual dibutuhkan kemampuan untuk bisa menafsirkan informasi yang berbentuk tulisan ke dalam bentuk gambar ataupun bentuk lainnya. Nah, siswa harus memiliki kejelian dalam menganalisis informasi dari sebuah permasalahan matematika. Informasi sekecil apapun harus diubah dan dituangkan ke dalam bentuk gambar, grafik, atau bentuk lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada informasi yang hilang atau tertinggal, serta untuk memudahkan siswa dalam mencari solusi dari permasalahan yang diajukan. Kemudian Arkavi tahun 2003 mendefinisikan visual thinking sebagai kemampuan, proses dan hasil kreasi, interpretasi, penggunaan serta gagasan mengenai image, gambar, dan diagram di dalam pikiran, di atas kertas, atau menggunakan alat-alat teknologi dengan tujuan menggambarkan dan mengomunikasikan informasi dan gagasan, mengembangkan ide-ide sebelumnya, serta meningkatkan pemahaman. Nah, visualisasi dari bentuk tulisan ke dalam gambar bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjembatani antara abstrak ke bentuk yang lebih jelas. Masalah yang semula berbentuk tulisan kemudian diubah menjadi bentuk gambar atau diagram. Nah, beragam ide maupun gagasan juga dicurahkan ke dalam bentuk gambar atau tulisan. Tentunya, hal ini akan memudahkan siswa dalam memahami masalah yang disajikan. Nah, kemudian Bolton tahun 2011 menjelaskan pengertian berpikir visual sebagai proses merumuskan dan menghubungkan ide sehingga memperoleh pola baru. Nah, ketika menuangkan sebuah tulisan ke dalam bentuk lain, maka akan timbul ide-ide baru sehingga tercipta suatu pola yang menjadi alternatif untuk memahami informasi. Berpikir visual matematis akan memudahkan siswa memecahkan soal matematika. Semakin sering siswa berlatih dan mengerjakan soal yang berbentuk gambar atau visual, maka kemampuan berpikir visual siswa akan meningkat. Dari beberapa pendapat tadi, melalui analisis sintetis, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir visual matematis merupakan kemampuan untuk mengubah suatu informasi yang berbentuk tulisan ke dalam bentuk grafik, gambar, diagram, dan bentuk lainnya untuk memudahkan memahami persoalan matematis. Nah, kemampuan berpikir matematis visual tidak hanya mengubah bentuk tulisan menjadi gambar atau grafik saja, tetapi kemampuan berpikir visual matematis juga menuntut untuk bisa menafsirkan sebuah gambar, diagram, atau grafik ke dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah berpikir visual matematis. Nah, berpikir visual membantu siswa dalam memecahkan permasalahan matematis. Menurut Bolton, langkah-langkah visual thinking atau berpikir visual yaitu yang pertama ada looking.
Pada tahap ini, siswa mengidentifikasi masalah dan hubungan timbal baliknya, merupakan aktivitas melihat dan mengumpulkan. Kemudian ada seeing. Pada tahap ini, siswa mengerti masalah dan kesempatan dengan aktivitas menyeleksi dan mengelompokkan. Kemudian yang ketiga ada imagining, yaitu menggeneralisasikan langkah untuk menemukan solusi, atau bisa disebut juga kegiatan pengenalan pola. Nah, kemudian yang keempat yaitu showing and telling, menjelaskan apa yang dilihat dan diperoleh kemudian dikomunikasikan. Nah, selanjutnya ada indikator berpikir visual menurut Skristia dalam Surya tahun 2017. Nah, menurut Skristia, indikator kemampuan berpikir visual ada 4, yaitu yang pertama, ada mencari dan melihat. Identifikasi geometri berdasarkan tampilan secara utuh dan klasifikasikan geometri berdasarkan karakteristik yang sama. Indikator yang kedua yaitu membayangkan, di mana siswa dituntut untuk melukis atau menggambar representasi dan informasi yang masih abstrak dan menggabungkan dengan pengalaman baru, dengan menggunakan pengetahuan sebelum menyimpulkan pola atau membuat jenis tertentu dari data representasi yang diberikan. Kemudian indikator yang ketiga yaitu menunjukkan dan menceritakan. Nah, siswa menjelaskan apa yang bisa dilihat dan didapat dan mengomunikasikannya atau membuat komentar dan mewakili upaya untuk menyempurnakan dan mengidentifikasi bentuk informasi yang diberikan. Kemudian indikator yang keempat yaitu perwakilan, di mana siswa menyajikan masalah dalam bentuk visual seperti gambar, grafik, diagram, atau kata-kata itu dapat membantu untuk berhubungan dan berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, berikut ada suatu rubrik instrumen tes visual thinking dalam domain soal PISA. Ada 4 soal yang diidentifikasi dan masing-masing memiliki indikator. Yang soal pertama dengan indikatornya looking and seeing, soal yang kedua yaitu dengan indikator imagining, soal yang ketiga indikatornya showing and telling, dan yang soal keempat indikatornya adalah representation. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, kemudian ada keunggulan berpikir visual matematis menurut Sword KL dalam Surya 2014. Nah, Sword KL menyatakan beberapa keunggulan pemikiran visual, yaitu yang pertama, dengan pemikiran visual, informasi yang didapat diproses secara instan dan hanya melihat gambar. Yang kedua, pemikiran visual dapat membantu menyampaikan masalah dan cara memecahkan masalah. Nah, yang ketiga, dengan menggunakan pemikiran visual, objek atau proses dapat dilihat dari sudut pandang yang lebih jelas dan kreatif kepada orang lain. Ini karena proses kreatif menggabungkan kesadaran akan masalah, mengumpulkan informasi, mengembangkan ide, merencanakan dan memproduksi penyelesaian masalah. Nah, kemudian ini ada contoh soal dari kemampuan berpikir visual, yaitu soalnya adalah sebuah kolam renang diketahui panjang kolamnya 60 meter dan lebar kolamnya 20 meter. Dalam kolam yang dangkal 1 meter dan kolam yang ujung satu lagi 5 meter. Dasar kolam renang landai dari yang dangkal hingga yang dalam. Nah, jika kolam diisi penuh air, maka tentukan A. Gambarlah situasi kolam renang tersebut. B. Tentukan volume air kolam renang tersebut. Nah, dari soal yang disajikan, siswa harus bisa mengubah informasi yang didapat ke dalam bentuk gambar, grafik, atau bentuk lainnya. Hal ini akan memudahkan siswa memecahkan soal yang diajukan. Setelah mengubah ke bentuk selain tulisan, siswa bisa menggunakan operasi matematis lainnya untuk mendapatkan jawaban soal. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai materi kecemasan matematika. Kesulitan siswa dalam belajar matematika menimbulkan rasa takut dan khawatir. Ketegangan yang siswa rasakan merupakan representasi dari kecemasan akan hasil belajar mereka kelak. Nah, kecemasan berasal dari kata cemas
yang mana artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak tentram hati karena khawatir atau takut. Kecemasan menurut Depkes RI pada tahun 1990 adalah ketegangan, rasa tidak aman, dan kekhawatiran yang timbul karena dirasakan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian kita lihat pengertian kecemasan matematis menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Sisugu tahun 2018. Berkaitan dengan kecemasan matematis, mengungkapkan bahwa kecemasan matematis didefinisikan sebagai emosi negatif yang mengganggu proses pemecahan masalah matematika. Bukan hanya tidak suka, siswa akan menghindari pelajaran matematika. Nah, paradigma siswa bahwa matematika itu pelajaran yang sulit dan membosankan membuat siswa malas belajar dan mengakibatkan siswa sulit untuk memahami pelajaran matematika. Nah, bahkan sebelum siswa memulai pembelajaran, rasa cemas akan menyerang mereka terlebih dahulu. Jika siswa merasa cemas terlebih dahulu, besar kemungkinan siswa akan memilih untuk pergi dan tidak mengikuti pelajaran. Kemudian ada pendapat dari Ashraf pada tahun 2002. Ashraf mengatakan kecemasan matematika adalah sebuah perasaan tegang, cemas, atau ketakutan yang mengganggu kinerja matematika. Dalam mengerjakan soal matematika diperlukan ketelitian dan kejelian. Tentunya, ketika kita mengerjakan sebuah soal, kita memerlukan ketenangan dan juga konsentrasi yang penuh agar pekerjaan kita memuaskan. Namun, ketika kecemasan dirasakan oleh siswa, maka kinerja siswa akan berkurang dan berakibat pada hasil pekerjaan mereka. Nah, kemudian pendapat lainnya yaitu Bursal dan Pesnokas. Bursal dan Pesnokas mengatakan bahwa kecemasan matematika merupakan keadaan tidak berdaya dan panik ketika diminta untuk mengerjakan tugas matematika. Dalam praktik matematika, kecemasan akan sangat mengganggu pekerjaan yang dilakukan. Keadaan emosional yang tidak stabil bisa menyebabkan siswa merasakan cemas tiba-tiba. Perasaan takut, panik, dan khawatir memang biasa dirasakan oleh siswa ketika ditanya oleh guru. Kurangnya latihan dan berbicara di depan publik bisa menjadi salah satu faktor penyebab siswa sulit untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, ketika siswa merasakan cemas, siswa akan merasa bahwa pekerjaan yang dikerjakannya tidak benar. Nah, hal ini membuat siswa panik dan takut jika guru memintanya untuk membagikan hasil jawaban. Dari beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintetis, disimpulkan bahwa kecemasan matematis merupakan kondisi siswa merasakan ketakutan dan kepanikan ketika mengerjakan persoalan matematika. Nah, berikutnya yaitu mengenai faktor penyebab kecemasan matematika. Menurut Trujillo dan Hadfield dalam paper 2009 menyatakan bahwa penyebab kecemasan matematika dapat digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama faktor kepribadian, berkaitan dengan psikologis atau emosional. Misalnya, perasaan takut siswa akan kemampuan yang dimilikinya, kepercayaan diri yang rendah yang menyebabkan rendahnya nilai harapan siswa, motivasi diri siswa yang rendah, dan secara emosional seperti pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu yang berhubungan dengan matematika menimbulkan trauma. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan atau sosial. Misalnya, kondisi saat proses belajar mengajar matematika di kelas yang tegang diakibatkan oleh cara mengajar, model, dan metode guru mengajar matematika. Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor intelektual. Faktor intelektual terdiri atas pengaruh yang bersifat kognitif, yaitu lebih mengarah pada bakat dan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Nah, kemudian berikutnya ada indikator kecemasan matematika menurut Zulfikar 2016. Nah, Zulfikar 2016 yang mengadaptasi dari Koch 2011 mengemukakan indikator kecemasan matematika terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, mathematics knowledge atau understanding,
berkaitan dengan hal-hal seperti munculnya pemikiran bahwa dirinya tidak cukup tahu tentang matematika. Yang kedua yaitu somatik, berkaitan dengan perubahan pada keadaan tubuh individu, misalnya tubuh berkeringat atau jantung berdebar cepat. Yang ketiga, kognitif, berkaitan dengan perubahan pada kognitif seseorang ketika berhadapan dengan matematika, seperti tidak dapat berpikir jernih atau menjadi lupa akan hal-hal yang biasanya dapat dia ingat. Keempat, attitude, berkaitan dengan sikap yang muncul ketika seseorang memiliki kecemasan matematika. Misalnya ia tidak percaya diri untuk melakukan hal yang diminta atau enggan untuk melakukannya. Berikutnya ada indikator kecemasan matematika menurut Kavanagh and Sparrow. Nah, ini ada sebuah tabel di mana memuat mengenai indikator kecemasan matematika. Nah, ketika tingkat kecemasan matematika itu tinggi, indikator attitudinalnya merasa ketakutan untuk melakukan sesuatu. Indikator kognitifnya khawatir mengenai pemikiran orang bahwa dirinya merasa tidak bisa. Dan somatiknya yaitu kesulitan bernafas. Untuk kecemasan sedang, indikator attitudinalnya yaitu tidak ingin melakukan apa yang telah dilakukan. Dalam kognitifnya pikiran kosong, dan somatiknya detak jantung meningkat dari biasanya. Kemudian ketika tingkat kecemasan matematika itu rendah, dalam indikator attitudinalnya yaitu menduga akan mendapat kesulitan. Dalam indikator kognitif, merasa kebingungan, dan dalam indikator somatik yaitu merasa tidak nyaman selama pembelajaran. Berikutnya ada tingkat kecemasan. Menurut Stuart, dalam Husnul Qawsarinai 2016, menjelaskan ada 3 tingkat kecemasan, yaitu yang pertama, kecemasan ringan. Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kecemasan ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatkan lapang persepsinya. Kecemasan ringan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas. Manifestasi yang muncul pada tingkat ini adalah kelelahan, irritable, lapang persepsi meningkat, kesadaran tinggi, mampu untuk belajar, motivasi meningkat, dan tingkah laku sesuai situasi. Nah, yang kedua yaitu kecemasan sedang. Kecemasan sedang memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Kecemasan ini mempersempit lapang persepsi individu sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif, namun dapat dilakukan sesuatu yang terarah. Manifestasi yang terjadi pada tingkat ini yaitu kelelahan meningkat, kecepatan denyut jantung dan pernapasan meningkat, ketegangan otot meningkat, bicara cepat dengan volume tinggi, lahan persepsi menyempit, mampu untuk belajar namun tidak optimal, kemampuan konsentrasi menurun, perhatian selektif terfokus pada rangsangan yang tidak menambah kecemasan, mudah tersinggung, tidak sabar, mudah lupa, marah, dan menangis. Kemudian yang terakhir yaitu kecemasan berat. Kecemasan berat sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu dengan kecemasan berat cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Manifestasi yang muncul pada tingkat ini adalah mengeluh pusing, sakit kepala, nausea, tidak dapat tidur atau insomnia, sering kencing, diare, palpitasi, lahan persepsi menyempit, tidak mau belajar secara efektif, berfokus pada dirinya sendiri dan keinginan untuk menghilangkan kecemasan tinggi, perasaan tidak berdaya, bingung, dan disorientasi. Nah, sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.